Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Quran yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami, dan sholawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi penyambung, sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami, penolong kami dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabatku sekalian, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap detik dan harinya selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kami tim Luz Channel masih diberikan kesempatan untuk memberikan sekilas informasi tentang dakwah ziarah kubur. Kali ini kami masih berada di kawasan makam Syekhona Khalil Bangkalan ya. Dan kali ini kami akan menuju ke makam Kiai Haji Khalilur Rahman atau yang masyhur dikenal dengan Lalilur. Terus ikuti perjalanan kami menuju makam beliau. Baik sahabatku, ini kita sudah berada di halaman masjid ya. Dan makam Kiai Haji Khalilur Rahman berada tepat di belakang masjid ya. Tepat pukul pagi ini jam 8 sudah sangat ramai para peziarah. Kiai Haji Khalilur Rahman atau yang lebih masyhur dikenal dengan Lalilur. Beliau dikenal berbeda dengan kebanyakan ulama Madura. Namun masyarakat dan sebagian ulama Madura meyakini beliau memiliki sikap berbeda karena telah mencapai makom jadab, yakni suatu tahapan dalam terminologi kaum sufi untuk mencapai tingkat karomah atau keistimewaan yang biasanya disebut wali. Dalam pribadi, Lalilur mengalir darah ulama besar Madura, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan yang merupakan guru para ulama Nusantara. Dan ini dia makam Kiai Haji Khalilur Rahman. Lalilur merupakan putra bungsu dari pasangan Nyai Romlah dengan Kiai Haji Sahrawi Sampang. Saudara kandung Lalilur adalah Kiai Haji Fahroji, Kiai Haji Abdullah Asghal, Kiai Haji Khalil Age. Nyai Romlah merupakan anak kandung Kiai Haji Imron dengan Nyai Mutmainnah, sedangkan Kiai Haji Imron merupakan putra Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi
Kyai Haji Khalil Rahman atau Lalilur merupakan cicit dari Syekhona Khalil Bangkalan. Lalilur muda sudah mulai menampakkan pribadi yang beda dari kebanyakan pemuda seusianya. Sejumlah orang memberi testimoni soal keanehannya, seperti Ranasi Ashol memberi testimoni via telepon kepada Mata Madura. Putra Kyai Haji Abdullah Asgol itu mendengar dari keluarga dan santri sepuh bahwa saat muda Lalilur terlibat nyentrik alias gaul, akrab bergaul kepada para santri dan masyarakat. Perubahan beliau mulai terlihat setelah Kyai Haji Fahroji, kakak sulung Lalilur, wafat. Maklum, Lalilur sejak belia diasuh dan dibesarkan oleh Kyai Haji Fahroji. Sejak itu, Lalilur mengalami perubahan drastis dalam pribadinya. Perubahan itu terlihat Lalilur sering menyendiri. Penyendirian Lalilur memunculkan banyak keistimewaan. Salah satunya membakar pondok pesantren Syekhona Khalil Demangan yang diasuh oleh kakaknya Kyai Haji Abdullah Ashol. Pembakaran itu sebagai isyarah pondok pesantren akan maju pesat dan memiliki bangunan tinggi megah setinggi asap api yang mumbul. Isyarah itu menjadi kenyataan. Kini berdiri bangunan yang megah pesantren itu untuk menampung para santri yang terus membeludak dari tahun ke tahun. Belum ada informasi jelas tentang pendidikan Lalilur, tapi beliau menguasai bahasa Arab. Salah satu keponakan Lalilur, Ismail Amin Khalil, bercerita bahwa pamannya tak pernah nyantri lama di pondok pesantren. Jika mondok di pesantren paling lama 3 bulan. Itu pun tak pernah ikut ngaji, kesukaannya mancing. Meski begitu, Lalilur paham dan mumpuni membaca bahasa Arab dengan sangat fasih. Kehidupan Lalilur memang agak berbeda dengan keluarga Syekhona Khalil Bangkalan yang lainnya yang berpendidikan jelas. Kyai Haji Abdullah Ashol, saudara Lalilur misalnya, yang sejak kecil nyantri secara teratur. Lalilur sejak muda suka mengembara, tak jelas di mana tempatnya. Beliau baru muncul ketika mau mengabarkan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi. Beberapa waktu lama menyendiri, Lalilur menikah dengan Nyai Islani, perempuan dari Kecamatan Sepuluh. Hasil buah dari pernikahannya, beliau memiliki putra yang bernama Rabil Ali. Selama hidup Lalilur berpindah-pindah tempat. Setelah dari Demangan, Lalilur menetap di desa Perancak, Kecamatan Sepuluh. Beberapa tahun kemudian, beliau pindah tinggal ke desa Banyubuni, Kecamatan Galis, lalu pindah ke desa Pakaan Laok, Galis. Terakhir, Lalilur menetap. Dalam kehidupan berpindah-pindah tempat itu, Lalilur ditemani sejumlah khaddam atau santri yang setia mengabdi. Haji Husni Madani, salah satu santri Lalilur, punya banyak cerita tentang keseharian hidup Lalilur, sebagaimana dikutip dari Harian Bangsa yang terbit bersambung di tahun 2001. Haji Husni berkisah sejumlah testimoni yang menyiratkan keanehan dan pribadi Lalilur. Pakaian singlet putih dan celana hitam seakan menjadi pakaian resmi Lalilur.
Saban hari saat menerima tamu dan istirahat beliau selalu memakai pakaian singlet putih dan celana hitam setinggi lutut. Jika berpergian beliau selalu bawa senter kecil, entah apa maknanya ya. Jika berkenan hadir dalam sebuah acara keagamaan, pakaian khasnya tidak berubah, hanya ditambah baju yang berlengan dan sarung serta kopiah, terkadang bergalungan surban. Pakaian sederhana itu memberi penegasan tentang kehidupan ralilur yang zuhud. Kehidupan sederhana mengasingkan dari kesenangan duniawi. Walau secara garis keturunan Lalilur berpotensi bisa merengkuh kekuasaan yang dipercaya umat, tapi Lalilur memiliki kehidupan sufistik. Jiwa Lalilur merasa nyaman menjalani kehidupan yang jauh dari dinamika kesenangan duniawi. Salam hormat saya dengan penuh takdim kepada beliau dan anak cucu beliau. Semoga selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kami mendapatkan berkah beliau atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik sahabatku, itu tadi perjalanan kami di makam Kiai Haji Khalilur Rahman. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah tutur kata atau tindakan kami yang kurang sopan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dukung terus kegiatan kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi pada video kami yang akan datang. Sesungguhnya dukungan sahabat sekalian yang membuat kami semangat meliput kegiatan tentang dakwah ziarah kubur. Di sini kita akan terus meliput wali-wali Allah dan akan terus meliput penyebar agama Islam di Nusantara. Maka dari itu terus dukung channel kami ya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.